Halo Bapak Ibu, selamat datang di Tedu Channel. Perkenalkan, saya Vicky Fajriansyah. Di sini saya mungkin akan membawakan suatu materi tentang bagaimana cara membedakan money game atau itu MLM yang resmi ya, Bapak Ibu semua. Beberapa hari terakhir, tepatnya Oktober akhir, Kementerian Perdagangan, Menteri Perdagangan itu memberikan statement bahwa pada masa pandemi saat ini itu MLM banyak membantu perekonomian Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, dan beliau juga sudah memberikan statement, tetapi MLM yang seperti apa dulu? Nah, yang pasti itu MLM yang resmi. Bagaimana cara membedakan MLM yang resmi dan money game? Ini harus kita ketahui. Kenapa? Karena perubahan zaman ini semuanya mereka bisa berkamuflase. Apa aja yang perbedaannya yang sering kita lihat di NDT itu betul, tapi ada beberapa pengembangan. Ya, kita mungkin bahas dulu yang di NDT dulu ya. Yang pertama itu perbedaan direct selling, MLM, dan money game. Yang pertama adalah biaya pendaftaran. Nah, untuk di MLM, biaya pendaftaran itu tidak terlalu mahal dan masuk akal. Contoh misalkan Tiens, bronze 1,5 juta udah dapat produk gitu kan, kurang lebih ya, dengan nilai produk. Atau kalau misalkan di bawahnya lagi, daftar 99.000 plus satu produk sudah bisa. Itu. Tapi kalau misalkan di money game, di NDT itu dibilang sangat tinggi, biasanya disertai dengan pembelian produk. Nah, sekarang ada beberapa money game itu yang menggratiskan di awal. Tapi itu hanya jebakan Batman. Kenapa? Biasanya nanti untuk dia upgrade itu akan ada beberapa uang yang dibayarkan. Ingat, kalau saya pribadi, bisnis itu tidak ada yang namanya tanpa modal. Itu, oke. Produk, ya pasti kita kalau di MLM itu kualitasnya tinggi dan bisa dipertanggungjawabkan, ada produk dan jasanya. Tapi kalau di money game, itu produk dan jasanya, kalaupun ada, itu hanya kedok. Oke, peluang keberhasilan di MLM itu semua anggota berpeluang sama, bukan berarti yang join duluan dia bisa lebih untung atau mungkin lebih sukses gitu, enggak juga gitu. Tapi kalau di money game itu yang mendaftar lebih dulu biasanya berpotensi untuk mendapat keuntungan lebih dari member-member yang di bawahnya. Terus penentu keberhasilan dari mana? Kalau di MLM itu berdasarkan hasil penjualan produk dalam satu organisasi bisnis. Oke, serta dengan adanya pengembangan jaringan dan perlu kerja keras juga untuk mencapai keberhasilan. Nah, di money game ada juga dia kerja keras juga gitu kan, tapi berdasarkan uang yang disetor sama perekrutan biasanya. Kalau misalkan tidak ada perekrutan, agak riskan. Kenapa? Karena memang perputaran uangnya dari sana. Nah, itu yang kita tahu hanya dari di NDT yang sering kita lihat. Nah, pertanyaannya, apalagi poin pentingnya? Nah, ini beberapa poin pentingnya ya Bapak Ibu. Kalau bagi saya, poin pentingnya adalah legalitas. Itu penting sekali. Kenapa? Sebelum saya masuk ke legalitasnya, saya mungkin akan berbagi tentang beberapa bidang yang berpotensi sebagai skema ponzi atau money game. Itu yang pertama yang kita tahu, mungkin ada yang namanya trading forex. Itu. Nah, yang kedua ada vintage, pinjaman online. Yang ketiga cryptocurrency, itu uang digital. Terus bisnis online, kemudian ada travel, koperasi, MLM, dan emas. Itu. Dan itu jenis bidang yang berpotensi memakai skema ponzi atau money game. Nah, terus cara tracingnya gimana gitu? Cara menelusurinya gimana kalau misalkan kita ditawarkan gitu? Nah, sekarang itu kita sudah mulai lebih mudah lagi. Ada yang namanya organisasi atau lembaga negara yang dia ini bisa melihat ini resmi, ilegal, atau legal gitu. Namanya adalah Satgas Waspada Investasi. Dulu kalau misalkan kita ditawarkan MLM itu mungkin taunya dia terdaftar di APLI nggak? Itu betul gitu. Tapi ada salah satu lembaga yang lebih kuat lagi namanya Satgas Waspada Investasi itu. Ini berdiri 1 Januari 2016 kalau nggak salah ya. Tujuannya itu untuk mempermudah masyarakat cek and recheck apakah bisnis atau investasi yang ditawarkan itu legal atau ilegal. Itu. Nah, sebagai studi kasus, beberapa waktu yang lalu ada suatu perusahaan yang mungkin dia terdaftar di regulatornya. Ya, dari regulator itu di bawah kementerian tersebut. Tapi beberapa bulan kemudian diverifikasi dengan Satgas Waspada Investasi itu ilegal, akhirnya itu dicabut izinnya. Nah, pertanyaannya, di SWI itu apa aja sih yang terdirinya? Itu ada 13 lembaga negara yang ada di SWI. Yang pertama itu udah pasti OJK. Gitu. Nah, yang kedua itu Bank Indonesia,
Nah, yang ketiga Kementerian Perdagangan, yang keempat Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang kelima Kementerian Dalam Negeri, yang keenam Kementerian Agama, yang ketujuh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedelapan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, yang kesembilan Kementerian Koperasi dan UKM, yang kesepuluh Kejaksaan Agung, yang 11 Polri, 12 Badan Koordinasi Penanaman Modal, nah yang ke-13 Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Jadi ini ya kalau saya lihat ini udah seperti super body gitu. Nah, maksudnya adalah semua lembaga negara itu bersatu untuk mempermudah kita. Dulu kalau misalkan orang kena money game itu harus ada jatuh korban dulu, baru ditelusuri oleh OJK gitu kan. Sekarang enggak. Itu dicegah dulu di awal. Ini udah ilegal loh. Kalau misalkan kita masih membandel, ya itu sudah ya tanggung jawab yang ngambil keputusan untuk bergabung di situ gitu kan. Nah, pertanyaannya Pak, di situ kan masih berjalan. Dikatakan ilegal tapi masih berjalan. Ingat, SW itu sudah memberikan warning. Itu konsepnya dia lebih ke pencegahan preventif supaya tidak banyak orang yang masuk ke sana. Itu ya. Jadi kita lebih kritis aja gitu. Nah, kalau misalkan ditanya kesimpulannya apa Pak? Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ditawarkan suatu bisnis sebelum bicara visi, biasanya kalau bisnis kan ngomongnya visi. Bagi saya itu nomor satu yang pertama adalah 2L. Legal dan logis. Maksudnya legal dan logis, kira-kira perusahaannya legal nggak? Iya, karena kita mau bisnis itu yang mau cari tenang, cari aman gitu kan. Bukannya nyari gerabak gerubuk, susah, nggak tenang semuanya itu. Nah, legal dan logis-logisnya kira-kira produk yang ditawarkan logis nggak, semua orang butuh nggak gitu. Kalau udah legal dan logisnya udah nggak masuk akal, ya udah mendingan nggak usah. Kalau saya sih. Dan ini saya ambil dari slogan OJK 2L ini. Terus yang kedua, berpikirlah kritis. Zaman sekarang semua akses sudah bisa dibuka, bisa cek di kementerian yang mungkin terhubung di sana. Kalau misalkan dia mungkin bentuknya koperasi, bisa ke Kementerian Koperasi. Kalau misalkan dia bentuknya travel, bisa ke travelnya atau pariwisatanya di situ, atau dalam negeri itu, atau ke MLM dia bisa ke OJK atau Bapepti, itu udah termasuk mewadai di situ gitu kan. Nah, yang paling penting juga bisa dicek ownernya. Kenapa? Owner bisa kita cek itu via Google. Contoh misalkan Mr. Lee Jin Wen ya. Mr. Lee Jin Wen itu kalau misalkan kita klik Google itu pasti ada data-datanya. Kalau misalkan nggak ada, ya dia ada kemungkinan dia mengarah ke money game. Itu. Nah, jadi intinya adalah Bapak Ibu, berbisnis itu nggak hanya tentang uang melulu, tapi juga tentang kepercayaan. Yang kita bangun di Tiens dan One Vision itu adalah aset. Ya, saya pernah melihat atau membaca suatu artikel dari Profesor MLM di Amerika, Brian Tracy ya. Beliau mengatakan kalau misalkan kita membangun MLM atau membangun bisnis di MLM, itu kita tidak bisa membangun kekayaan dalam jangka waktu cepat. Jadi memang akan membutuhkan waktu. Itu. Jadi Bapak Ibu, yang paling penting apa? 2L, legal dan logis. Saya Vicky, sampai ketemu di vlog selanjutnya.